Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa jami'i masyayikhina wa masyayikhikum wa jami'i istadil masyayikhkum wa jami'i abaina wa ummatikum dari ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan yaitu tentang tafsir suratul Al-Ikhlas. Yang kemarin sudah sedikit kita banyak bercerita tentang beberapa fadilah-fadilah ketika orang mau membaca suratul Al-Ikhlas, yang sebagiannya adalah surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga dari membaca Al-Quran. Berarti kalau mau membaca 3 kali, orang itu khatam Al-Quran sebanyak 1 kali. Kalau orang itu mau membaca 12 kali, maka sama dengan membaca khatam Al-Quran 3 kali dan seterusnya. Itu merupakan anugerah, dan itu diriwayatkan oleh hadis-hadis Rasulullah yang banyak ulama mengatakan ini hadis termasuk hadis yang sahih. Bahkan ada sebuah riwayat yang diriwayatkan saking Ad-Dalami Anil Bara bahwa man qara'a qul huwallahu ahad ba'da sholati subhi isnatai asrota, setelah sholat subuh itu mau baca 12 kali, fa ka'anna ma qara'a arba'a maratin, maka orang tersebut dianggap seperti membaca Al-Quran sebanyak 4 kali. Dengan dalam satu waktunya tidak banyak, tapi barakahnya itu sangat luar biasa. Bahkan kalau yang diriwayatkan dari Syekh Ibnu Umar, beliau menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, mangqara qul huwallahu ahad asyata arafata alfa marotin. Ini ketika nanti musim haji, orang-orang yang haji ini mau membaca pada waktu wukuf itu kan habis jam 12 itu mulai wukuf sampai ghurubi syamsi. Sebelum meninggalkan tanah Arafah, yaitu pada sore harinya, ini membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Ya, mungkin kalau sekitar nanti, biasanya kalau orang wukuf itu sudah menjelang maghrib itu sudah dipersiapkan untuk mabit di Musdalifah, maka habis sholat asar itu mulai membaca suratul Al-Ikhlas. Karena kan biasanya kalau wukuf itu mulai duhur, sholat duhur, kemudian jam 1, jam 2, jam 3 itu hanya diisi untuk istighosah, berzikir, bertakarub kepada Allah. Banyak sekali aurat-aurat yang dibaca. Sehingga kalau mau yang terakhir penutupnya ini mau membaca sampai 1000 kali, mungkin kalau 1000 kali kalau dibaca sendiri itu nggak nyampe 1 jam lah kurang lebihnya. Nah, diperkirakan dari waktu seluas itu sebanyak 1000 kali, maka janjinya Allah adalah Allah Ta'ala bahwa orang itu akan diberikan Allah masa'alahu, apa yang ia minta, baik min khairid dunya atau khairil akhirah, Allah akan mengabulkan. Itu beberapa hal
terkait tentang begitu agungnya bacaan istilah suratul Al-Ikhlas. Jadi mudawamah ini yang kita anjurkan. Sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, man shala ba'dal maghrib rakaataini qabla ayang tiqa ma'ahadin yaqra'u fil awali bil hamdi. Ini dalam artian apa? Surat Qul huwallahu ahad atau suratul Ikhlas itu boleh dibaca, istilah dibaca di luar sholat ataupun diwiridkan atau diistiqomahkan di dalam sholat. Itu yang kita ceritakan kemarin, yang istiqomah dalam sholatul tarawih 23, mulai rakaat awal sampai rakaat akhir sholat tarawih 20 rakaat itu hanya membaca suratul Ikhlas. Ada sebuah cerita lagi bahwa ada sahabat itu diutus Rasul, kemudian setiap sholatnya itu baca Al-Ikhlas terus. Rakaat pertama Al-Ikhlas, kedua Al-Ikhlas, terus sholat sunnahnya Al-Ikhlas, tidak ada yang lain yang dibaca. Kemudian teman-temannya ini sama heran, ngopo sih orang ini kok baca surat Ikhlas terus apa nggak hafal surat. Hanya lapor pada Rasul, wahai Rasul, itu teman kita itu kalau sholat yang dibaca hanya suratul Ikhlas apa gimana, sebetulnya boleh atau tidak. Ini dipertegas oleh Rasul. Coba tanya orang tersebut, kenapa membaca suratul Ikhlas? Maka kemudian ditanya, kenapa engkau ketika sholat hanya baca suratul Ikhlas? Karena saya cinta bahwa di dalam surat Ikhlas ini ada sifat Ar-Rahman, sifatnya Allah. Jadi uhibbuha, saya cinta dengan Allah. Maka dijawab oleh Rasul, ketika engkau cinta kepada Allah, maka Allah pun akan mencintai kamu. Ini kan sangat-sangat luar biasa. Jadi perilaku fi'li yang dilakukan para sahabat itu luar biasa berbeda-bedanya. Semua sahabat yang di sahabat Rasul itu punya istiqomah masing-masing dan punya kelebihan masing-masing. Bahkan menyebabkan sahabat-sahabat ini bisa disampaikan oleh Rasul bisa masuk surga pun dengan sebab yang sangat luar biasa berbeda-beda. Bahkan salah satu saya ceritakan tadi bahwa ada yang mudawamah hanya dia istiqomah selalu membaca Al-Quran, membaca kulhu, baik itu di dalam sholatnya, itu pun oleh Allah dijanjikan. Ketika Allah sudah mencintaimu, ya wajabat alaika al-jannah, maka engkau wajib untuk masuk surga itu. Nah, sehingga ada beberapa riwayat yang disampaikan ini ketika bagaimana aturannya ketika kita sholat itu membaca suratul Ikhlas di dalam sholat. Maka seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Najjar dari riwayat sahabat Anas radhiyallahu anhu qala man shala ba'dal maghrib rakaataini qabla ayam tiqama ahadin yaqra'u fil ula bil hamdalah wa qul ya ayyuhal kafirun wa fi rakaatisannya bil hamdalah wa qul huwallahu ahad. Disampaikan bahwa ketika sholat sunat itu pada rakaat pertama mau membaca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat kedua mau membaca surat Al-Ikhlas, maka ini yang disampaikan oleh Rasul apa? Kharaja min dulubihi kama tahruju al-hayatu min silhayha, yaitu orang tersebut dijanjikan oleh Allah akan dosa-dosanya tadi akan rontok seperti halnya meluncurnya diibaratkan ular keluar dari sarangnya. Berarti apa? Tanpa ada tersisa sama sekali. Nah, ini kan fadilah yang sangat luar biasa. Jadi anugerah, jadi bisa untuk menghapus dosa-dosa kita. Bahkan kalau yang kemarin, barang siapa membaca
suratul ikhlas ini tidak dalam sholat, umpamanya baca suratul ikhlas ada yang sampai 100 kali ba'da sholat, maka orang itu diampuni dosanya. Ada yang sampai beberapa tahun itu diampuni oleh Allah, kharajat itu ghufira lahu ma dunubahu, itu diampuni oleh Allah. Itu banyak cerita semacam itu yang kemarin. Juga ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Baihaqi tentang sholat yang dilakukan adalah mangshola rakaataini faqara fihi ma qul huwallahu ahad salasina. Ini caranya beda lagi. Barang siapa itu setiap sholat kemudian 2 rakaat, pada rakaat pertama itu baca kulhu sebanyak salasina. Berarti di dalam sholat kalau melihat hadis ini boleh mengulang-ulang bacaan, bukan kemudian tidak boleh. Istilahnya baca surat itu kan sunnah. Nah ternyata baca surat itu boleh diulang-ulang, ya seperti ini, baca surat kulhu diulang-ulang sampai 30 kali. Kalau yang atas tadi kan hanya dibaca al-kafirun kemudian membaca al-ikhlas 1 kali. Nah itu juga boleh diulang-ulang sebanyak 30 kali. Ini yang disampaikan Mbak dalam banyak 3 kali. Ini yang dijanjikan oleh Allah adalah ketika mau baca demikian masih 1 rakaat saja, maka bana bunyalahu mi'ata qasirin, dibangunkan 100 istana oleh Allah nanti. Jadi kita ketika sholat mau baca surat al-ikhlas, sholat sunnah ini, sholat sunnah baca surat ikhlas rakaat pertama 30 kali, kita sudah dijanjikan oleh Allah dibangunkan 30 istana. Kan luar biasa. Sekarang aja kalau orang di dunia ini bangun rumah umpamanya senilai 40 juta atau 50 juta, kadang dia butuh waktu yang berpuluh-puluh tahun. Kadang 10 tahun aja dia baru bisa membangun rumah yang seharga 50 juta. Mungkin 20 tahun dia bekerja udah pagi sampai sore, kadang dia menjalankan sholat pun dia ditinggal. Itu pun kadang dia masih baru bisa membangun rumah, kadang masih batang. Tetapi kalau kita ingin bangun rumah di surga itu nggak perlu kita bekerja pada tulang, kita hanya berzikir. Kalau kita tahu ilmunya semacam ini, berzikir, sholat, baca al-ikhlas diulang-ulang sampai 30 kali, itu Allah dibangunkan istana. Istana itu kalau yang di surga ya nggak ada nilainya kalau yang di dunia ini. Sampai 30 sampai 100 istana. Kemudian wa man qara'aha idza dakhala ila alihim, wa man qara'aha fi ghairi shalat. Kalau mau dibaca di keluar sholat, ya bunyalahu mi'ata qasrun, juga akan dibangunkan istana juga. Makanya dalam sholat, di luar sholat mau baca suratul ikhlas itu Allah menyiapkan qasrun. Berarti ini juga bisa diambil pemahaman bagaimana orang yang mudawamah membaca suratul ikhlas ini, ya itu tadi jaminan Allah akan ada, istilahnya 1 tiket ke surga itu sudah ada. Kenapa bisa dikatakan demikian? Yang sudah punya rumah di surga, maksudnya orang itu nggak akan masuk, kan nggak mungkin. Itu makanya kan orang yang mudawamah sering baca suratul ikhlas berarti orang tersebut sudah punya tiket yang bisa untuk dibuat masuk surga. Di surga pun dia sudah enak, karena apa? Dia sudah memiliki istana-istana yang dibangunkan oleh Allah. Kemudian wa man qara'aha idza dakhala ila ahli asyaba ala wa jiranuhu min khairan. Ini yang sangat luar biasa lagi. Jadi ketika kita setiap mudawamah mau masuk rumah baca suratul ikhlas walaupun 1 kali. Nah, ini keluarganya asyaba ala wa jiranuhu min khairan. Keluarganya ini diberikan anugerah oleh Allah keluarga yang baik. Kalau keluarga yang baik itu bisa dikatakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah.
Kemudian yang selanjutnya ini banyak riwayat tentang ketika orang itu memiliki hajat. Memiliki hajat itu biwasilah dengan sholatul hajat. Nah, ada yang menceritakan bahwa ketika seseorang itu punya hajat, kemudian dia mudawamah selalu istiqomah, sholat hajat itu sholat hajat 2 rakaat, yaitu pada rakaat pertama baca Fatihah, kemudian setelah Fatihah baca Al-Kafirun sebanyak 10 kali, kemudian rakaat kedua baca Fatihah, setelah Fatihah dia baca surat Al-Ikhlas 10 kali, itu dia lanjutkan, kemudian dia salam sebelum dia setelah salam kemudian dia sujud kepada Allah. Di dalam sujudnya dia panjatkan kalimat thayyibah, baik itu tahlil, sholawat, istighfar, kemudian tasbih dan lain sebagainya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ini ikti hajatahu, Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya orang tersebut. Ini juga banyak dilakukan oleh para ulama-ulama ketika ia munajat kepada Allah berwasilah dengan sholatul hajat. Jika ada sebuah riwayat ini tentang diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur wa ibnu an ibni Abbas radhiyallahu anhu mangqara'a qul huwallahu ahad mi'ate maratan. Ini istilah berarti dibaca 200 kali fi arba'i raka'atin, di dalam 4 rakaat. Sehingga kalau 200 ini fi kulli raka'atin ini 50. Caranya bagaimana? Sholat sunatan, qada'il hajat bisa. Kemudian rakaat pertama bismillahirrahmanirrahim baca Fatihah, setelah itu baca kulhu sebanyak 50 kali. Setelah itu rakaat kedua nanti sama, baca Fatihah kulhu 50 kali. Setelah itu salam. Kemudian niat lagi berdiri untuk melanjutkan rakaat sholat hajat lagi, sholat qada'il hajat. Kemudian rakaat pertama dia baca Fatihah kulhu 50 kali. Setelah itu baca lagi suratul Fatihah kulhu 50 kali. Berarti jumlahnya adalah sebanyak 200 kali. Maka di sini dijanjikan oleh Allah, ghufira lahu dzunubahu mi'ata sanatin wa khamsina, luar biasa. Allah menjanjikan dosanya orang ini diampuni 150 tahun. Nah, padahal umur manusia itu kan jarang sampai 150 tahun, ya kan? Ini dosa-dosa kita sudah dijamin oleh Allah diampuni selamanya. Nah, kalau kita setiap hari melakukan cara sholat semacam ini, ya kan, hari ini 4 rakaat, baca setiap rakaat 50 kalimat 200 surat Ikhlas, berarti diampuni 150 tahun. Berarti 2 kali aja sudah 300 tahun. 4 kali, nah ini berapa kalau kita mudawamah terus? Ini kan luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian suatu lain yang Rasulullah juga pernah menyampaikan, mangkana lahu indallahi hajatun, barang siapa memiliki hajat bagi Allah, kita itu hajat seperti kita terangkan tadi, ada yang wasilah dengan hanya membaca Al-Kafirun 10 kali, Ikhlas 10 kali. Ini adalah disampaikan falyatawada wudu'an jadidan, wudu sumayakumu fi mawdi'i la yurahu ahadun. Dia sholat yang tidak diketahui oleh orang lain bisa diartikan tidak perlu dipamer-pamerkan. Dia niat itu kalau sholat sendiri kan nggak mungkin pamer. Kalau bisa diusahakan nggak dilihat orang, di kamar sendiri. Ya mungkin kalau dilihat keluarganya nggak masalah, karena kan nggak mungkin seorang suami akan sholat itu di keliling keluarganya udah terbiasa disombongkan, kan nggak mungkin. Istilahnya kan mencari bagaimana sholat itu bisa ikhlas, tidak adanya riya, tidak adanya sombong dan lain sebagainya. Sholat 4 rakaat sama dengan tadi, yaitu dengan 2 salam. Yang pertama, yaqra'u fi awali rakaatin
Alhamdulillah pada rakaat pertama usolli sholatul qadil hajat, rakaat pertama orang ini membaca Fatihah, kemudian membaca kulhu sebanyak asra marotin. Yang pertama membaca sebanyak 10 kali. Kemudian rakaat kedua membaca setelah Fatihah baca 20 kali. Kemudian salam, kemudian berdiri lagi niat sholatul hajat. Rakaat pertama membaca surat Al-Ikhlas kulhu sebanyak 20 kali. Kemudian berdiri lagi 30 kali ya. Kemudian yang rakaat terakhir ini baca 40 kali. Jadi jumlahnya adalah 100 kali. Wa idza faragha min sholati qabla yataqa bi kalamil adami yaqra'u qul huwallahu ahad khamsina. Setelah itu duduk baca Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam khamsina, membaca membaca sholawat. Sholawat itu bebas, yang paling pendek sholawat ala Muhammad, sholawat Muhammad, bisa sholat nariyah, bisa sholat mujid atau sholat yang lain sebanyak 50 kali. Wa yastaghfiru, baca istighfar 50 kali. Wa ya, kemudian baca hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 50 kali. Summa yas'alullaha hajatahu fa in kana alaitainun qadahu Allah ta'ala wa in kana fakiran aghnahu Allah ta'ala wa in kana ghariban raddahu an rabtahu wa in kana alaihi minadzunub ma balagha anani sama summa istaghfara rabba yaghfiru lahu lahu fa ilam yakun lahu waladun fa yaqulu ay yarzuqahu wa inda ajabahu lahu ta'ahu. Orang ini disampaikan bahwa setelah itu kemudian ia minta hajatnya, yang diumpamakan hajatnya ini kan banyak hajat manusia, min khairid dunya atau khairul akhirah. Orang ini memiliki dain, memiliki hutang, dia istiqomah melakukan ini, insya Allah diberikan jalan mudah oleh Allah untuk membayar hutang. Bukan dalam arti setelah sholat salam ditunggu hutangnya lunas, ya bukan. Orang ini mudawamah, dilakukan berulang-ulang kali terus. Nah insya Allah nanti diberikan jalan kemudahan oleh Allah. Kalau dia memiliki dain, orang itu akan dimudahkan untuk mengembalikan dainnya. Atau yang lain, orang itu kemudian fakiran, ya dia akan diberikan menjadi orang yang kaya. Orang sampai orang yang nggak punya anak pun biwasilah sholatul hajat semacam ini, ya insya Allah akan diijabah oleh Allah. Ini dalam artian apa? Mada'au masalahu ajabahu ta'ala, Allah akan mengabulkan apa orang tersebut akan dimintanya. Bahkan yang diriwayatkan oleh Imam Qurtubi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi lam yuftan fi qabrihi wa amina min da'atil qadri wa hamalatul malaikatu yaumil kiamat bi ajnahi tihab. Ini sangat luar biasa. Orang yang sudah sakit, yang mendekati maut, sudah la yurja buruhu, maka orang yang tersebut sebaiknya wiritan yang paling baik itu adalah yang disuruh membaca suratul Al-Ikhlas. Nah orang kalau mau mudawamah dengan suratul Al-Ikhlas tadi, maka orang-orang tersebut akan nanti layuftak, di dalam kuburnya orang tidak akan difitnah, di dalam kuburnya dia akan menjadi nuron. Jadi surat Fatihah surat Al-Ikhlas tadi akan menjadi nur di dalam kuburnya, dan akan disyafaat, akan ditolong oleh malaikat, akan disyafaati bi barokati suratul Ikhlas tadi. Malaikat akan menurunkan melindungi orang tersebut. Nah inilah beberapa hal yang bisa dilakukan ketika kita mengetahui istilahnya begitu agungnya suratul Al-Ikhlas. Bahkan di awal kemarin kita terangkan Rasulullah itu pun pernah sedih, selalu khawatir bagaimana umatku, umati. Mudah Rasul didatangi oleh malaikat Jibril. Wahai Rasul, tidak usah khawatir,
Allah setelah menurunkan suratul Ikhlas, umatmu tidak akan disiksa oleh Allah. Ini janjinya Allah. Nah, sehingga tidak disiksa itulah ada beberapa cara ketika mau mengamalkan suratul Ikhlas, baik di dalam sholat, di luar sholat, mau dibaca sekali, 10 kali, 100 kali, sampai 1000 kali, itu semuanya fadilah-fadilah itkun minan nar. Bahkan bagi ulama-ulama tasawuf ini sering yang disebut dengan dikatakan fidaan. Fidaan itu adalah bagaimana ayat bisa dibaca, kemudian ayat itu bisa memberikan syafaat pada orang atau dirinya sendiri bebas dari api neraka. Ini. Waqala rajulun ya Rasulullah, ini kasirul dzunub. Wahai Rasul, saya ini banyak dosanya. Waduluni alama ataqarabu bihi ila Allah taala. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bi kasrati qiraati qul huwallahu ahad. Seorang rajul, seorang laki-laki menghadap Rasul. Wahai Rasul, dosa saya ini kalau dihitung sudah tidak bisa dihitung. Itu bagaimana? Saya ingin tobat, saya ingin dekat dengan Allah, ini bagaimana? Yang ditunjukkan Rasul hanya sederhana. Orang ini tidak disuruh yang aneh-aneh. Hanya perbanyaklah engkau membaca suratul Al-Ikhlas. Fa innaha tuqribuka minallah. Ketika engkau membaca surat Ikhlas setiap hari, baik itu fil yaqda, mau tidur, di dalam duduk, di dalam berjalan, yaitu tadi, maka itu akan mendekatkan engkau kepada Allah. Kemudian yang diriwayatkan dari Aisyah ini disampaikan Rasulullah SAW yang seperti tadi kita terangkan, yaitu mengutus seorang sahabat ke suatu daerah itu tadi. Ternyata sahabat yang diutus itu kalau suruh ngimami sholat, suruh apa yang dibaca suratul Ikhlas saja. Sampai temannya itu pulang pada Rasul, ya matur, wahai Rasul, itu teman yang jenengan utus dengan saya itu kalau sholat hanya dibaca suratul Ikhlas, itu bagaimana? Ya Rasul dikembalikan, ditanya itu temanmu kenapa baca surat Ikhlas, ternyata tadi bukan, saya hak cinta kepada Allah. Ya kalau cinta kepada Allah, ahbaka li hubbika qul huwallahu ahad, Allah juga akan mencintai seperti engkau mencintai surat Ikhlas. Nah kemudian ketika surat Ikhlas, saya katakan tadi, surat Ikhlas ketika mau dibuat fidaan, yaitu disampaikan oleh Dakar Sadati Sufia, ana mangqala la ilaha illallah sab'ina alfa marotin ataqallahu biha raqbatahu araqbata mangqala lahu minan nar. Ini yang disebut dengan fidaan. Jadi sesuatu doa yang bisa dibuat fidaan itu yang pertama itu baca la ilaha illallah. La ilaha illallah dibaca sampai 70.000 kali. Ya kalau nggak bisa dibaca sendiri, dibaca secara bersama-sama. Standarnya kalau dibaca sendiri 70.000 itu biasanya umumnya itu butuh waktu sekitar 10 hari. Itu insya Allah bisa selesai sampai 70.000. Standar yang umum. Paling lama ya antara 10 hari sampai 15 hari itu baru selesai kalau dibaca sendiri. Nah kalau mau membaca demikian, maka orang itu adalah ikut dirinya sendiri akan dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Ini pernah dilihat oleh beberapa ulama sufi. Suatu ketika ulama sufi datang melihat ditunjukkan oleh Allah ibunya, begitu cintanya dengan ibunya meninggal. Kemudian ditunjukkan bahwa bagaimana kondisi ibu saya ketika di alam kubur. Ternyata ibunya tadi oleh Allah disiksa penuh dengan siksaan. Nah ulama ini sedih, kemudian takarub ila Allah,
yang dibaca itu tadi beberapa hal tentang suratul Ikhlas. Dia baca doa-doa untuk fitnah. Nah setelah itu dia mimpi lagi, ditunjukkan bahwa ibunya itu sudah diangkat oleh Allah dari siksaan, dibebaskan, dimasukkan ke jannahnya Allah, yaitu jannah fil kubri, muqaddimah fil jannah. Itu orang ulama sufi banyak hal itu melihat, dipertunjukkan, karena ulama sufi itu ya hal-hal itu karena dia dekat dengan Allah, tidak dengan kita itu. Dan ini kemudian ulama-ulama itu meriwayatkan beberapa doa-doa yang bisa untuk fidah. Salah satunya adalah baca la ilaha illallah. Nah ini kalau dibahas bid'ah ataupun tidak, itu jangan dikit-dikit bid'ah lagi istilah. Kalau hanya bid'ah saja ya semuanya dolalah, tetapi bid'ah ini kan bukan masalah bid'ah dolalah hasanah, karena ini ada tuntunannya. Jangan ditanya, lu Rasul pernah baca fidah atau Rasul hidupnya itu hanya tidak ada waktu yang kosong kecuali dia berzikir, apalagi nggak pernah ya, nggak ada riwayatnya ya. Istilahnya sesuatu yang maklum itu ya jangan semuanya dicari riwayatnya. Jadi Rasul hidupnya ya selalu memfidai umatnya itu ditebusi semua, sampai yang pernah Rasul itu korban motong kambing, ini untuk diri saya, dipotong lagi, ini untuk umat saya. Dan itu namanya kan fidah, jadi disampaikan pada umatnya. Doa-doa pun banyak sekali. Nah ini juga istilahnya baca la ilaha illallah sampai 70.000 kali, itu adalah ikut bisa untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Misalnya kalau ayah kita, keluarga kita ada meninggal, dibacakan surat Ikhlas. Kalaupun kita nggak mampu baca sendiri, ya ajak tetangga kanan kiri. Yang kedua adalah mangqala hina yusbihu subhanallah bihamdihi alfa maratin faqad istara nafsahu minamullah wa kana akhira yaumi atikumullah. Ada yang paling sederhana lagi, mangqala ketika waktu subuh baca subhanallah subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, maka itu juga menjadikan fidah. Setiap hari dilakukan istilahnya juga menjadikan fidah, itkun minan nar. Itulah beberapa hal. Nah kalau surat kulhu, surat Ikhlas pun bisa istilahnya itu dibuat fidaan minanar. Maka di beberapa daerah itu kadang kalau acaran 1 hari, 2 hari sampai 7 hari itu yang dibaca itu adalah suratul Ikhlas, dibaca 100.000 kali. Itu juga fidaan minanar. 100.000 kali, kalau setiap hari itu baca 1000 itu kan bisa menjadi 10.000 bisa menjadi 100.000. Nah kalau dibaca orang banyak yaitu insya Allah cepat. Kalau dibaca sendiri ya nggak kuat. Nah itu kalau dibaca sampai 100.000 kali, nah itu juga menjadi fidaan. Nah, makanya kadang orang sudah meninggal itu keluarganya membacakan fidah tadi, kadang baca la ilaha illallah ataupun baca suratul Ikhlas. Nah kemudian yang terakhir ini adalah beberapa cerita-cerita yang pernah ditemukan oleh beberapa ulama, istilah-istilah apa, pengalaman ketika mau mengamalkan suratul Ikhlas. Ada sebuah cerita dari ulama sufi, istilahnya Ibnu Rum seorang ulama sufi kan. Ibnu Rumi dia juga punya tarekah, Arumi itu punya tarekah sebagai pendiri sebuah tarekah. Suatu ketika Ibnu Rum ini kan aslinya orang Romawi, kemudian menetap di kota Baghdad di Irak. Suatu ketika negara Baghdad Irak itu dicoba oleh Allah dalam keadaan sulit makanan. Kalau bisa dikatakan kemarau, kemudian menjadikan negara yang
sulit mencari ekonomi. Karena Ibnu Rum ini seorang tokoh ulama sufi, dia punya keluarga, punya anak, kadang ya sehari makan, 2 hari nggak makan itu biasa. Karena anak-anaknya itu banyak, juga banyak anak-anak yang masih kecil-kecil. Ibunya, seorang istrinya bertanya kepada suaminya, wahai ayah, ketika engkau makan sehari mungkin kuat, nggak makan 2 hari mungkin kuat. Nah, coba lihat anak-anak kita, bisa nggak untuk makan sehari, untuk nggak makan 2 hari kan nggak kuat. Ini bagaimana? Cobalah cari pekerjaan. Akhirnya Ibnu Rum ini keluar rumah, niatnya itu ingin cari pekerja. Ya mudah-mudahan ketika ia bekerja menjadi buruh, rencananya dia ingin menjadi buruh, sudah keluar rumah bawa cangkul, bawa alat, siapapun yang menyuruh dia menjadikan siap, yang penting dia dapat uang. Kemudian di tengah perjalanan Ibnu Rum ini yang masih pagi-pagi, akhirnya melihat sebuah masjid yang kosong. Ini namanya ulama sufi ini, kalau melihat masjid kemudian kalau nggak ibadah itu nggak bisa, akhirnya ibadah sendiri, nggak ada yang melihat masuk dalam masjid. Masuk sholat rakaat pertama selesai, dia baca qul terus sampai malam. Dia nggak terasa begitu khusyuknya, begitu nikmatnya, karena ulama kalau sudah terbiasa itu nikmat, tidak terasa membaca surat Ikhlas itu tidak terasa sampai sore, entah sudah berapa ribu yang ia baca. Kemudian sampai malam sore dia sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dia istighfar lagi baca suratul Ikhlas sampai malam. Akhirnya dia sholat isya. Nah sholat isya itu istighfar lagi baca surat Ikhlas, karena masih merasakan nikmatnya membaca surat, bukan karena apa-apa, merasa nikmatnya membaca surat Ikhlas. Nah setelah membaca surat Ikhlas tadi dia ingat, loh saya tadi mau bekerja, kemudian mau pulang dia nggak bawa uang sama sekali. Dia bingung, lah terus anak-anak saya nanti kalau saya pulang masih jam segini masih bangun, nanti bagaimana kalau ditanya istri dan anak saya, padahal di rumah sudah nunggu saya pulang membawa makanan untuk bisa dimakan pada hari ini. Hanya Ibnu Rum tadi melanjutkan baca surat Ikhlas sampai istighfar sampai tengah malam, baru pulang dengan rasa khawatir bagaimana anaknya, keluarganya nanti sudah tidur atau belum. Kemudian pelan-pelan mau masuk rumah, ternyata di rumah itu anaknya sudah bermain. Nah, Ibnu Rum ini bingung apa penyebabnya. Kemudian masuk pada rumahnya. Nah setelah masuk dalam rumah, kemudian ternyata istrinya itu sudah masak beraneka makanan sudah tersedia. Kemudian ditanya, ini dari mana? Ternyata istrinya itu cerita bahwa tadi ketika engkau telah meninggalkan rumah, ini ada tamu membawakan aneka makanan ini, katanya ini adalah hasil engkau bekerja. Loh Ibu Nur juga kaget, loh saya nggak kerja apa? Dan dijawab oleh tamu tadi, nanti kalau Ibu Nur tanya kerjanya apa, jawab saja bahwa itu dari membaca ibadahnya tadi, membaca surat Ikhlas, ini pahalanya, balasannya. Jadi diberi aneka makanan yang bisa dimakan untuk keluarganya. Nah setelah itu kalau beliau nanti masih kurang apa istilah itu, gajinya ditambah lagi, kemudian dititipkan beberapa uang. Kalau uang itu ya sekarang udah cukuplah untuk dimakan beberapa bulan sampai bertahun-tahun gitu. Nah sehingga ternyata berpesan itu nanti kalau ditanya bahwa ini adalah balasan. Nah, setelah itu Ibnu Rum hanya tersenyum karena itu tahu itu adalah min Allah, itu adalah ulama-ulama sufi. Nah setelah itu malam harinya Ibnu Rumi tidur itu dalam mimpinya bertemu, kemudian diberitahu, wahai Ibnu Rum, apakah ibadahmu sehari tadi dengan
saya kasih itu sudah cukup. Ibnu Nur masih menjawab, "Wah ya Allah, itu sudah lebih dari cukup. Yang penting saya itu diridho." Inilah ulama-ulama sufi zaman dulu. Ibarakati istilahnya itu mudawamah menghafalkan suratul Ikhlas. Hidupnya di dunia pun dicukupi oleh Allah. Itu banyak cerita-cerita tentang istilah testimoni beberapa ulama-ulama sufi yang istiqomah, mudawamah, mengamalkan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu mengisyaratkan yang paling sederhana saja, baca surat Ikhlas 3 kali sama seperti engkau membaca Al-Quran 30 juz. Akhirnya dari beberapa sahabat itu mentafsiri sendiri-sendiri. Ada sahabat dalam sholatnya banyak hanya baca kulhu saja, sampai teman-temannya itu heran, dilaporkan oleh Rasul. Itu pun orang ini ya dijawab oleh Rasul, "Uhibuka Allah, Allah akan mencintai engkau dan engkau yudakhilu al-jannata, engkau akan dimasukkan ke dalam surga." Itu ada lagi yang mudah baca surat yang lain. Bahkan sampai ulama-ulama sufi pun juga mencontohkan seperti Imam Rum tadi, mudawam membaca surat Al-Ikhlas sampai istighraq tidak terasa, mulai pagi sampai sore sampai malam tidak terasa kalau sudah nikmatnya membaca suratul Ikhlas. Itu pun diberikan anugerah yang sangat luar biasa oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita berbarakatul surat Ikhlas ini kalau bisa mau membaca semampu kita ya, karena itu kalimat tauhid itu bisa menjadikan syawat bagi kita. Dan besok kita lanjutkan adalah tentang tafsirnya suratul Al-Ikhlas. Dari kami kurang lebihnya kami maaf. Mengakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.